Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengajar Ibu Aisyah Nursyam, SPDM. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja, inilah video presentasi dari kelompok kami. Definisi komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Dalam arti seperti itu, terdapat alat seperti slide rule, jenis kalkulator mekanik mulai dari abacus dan seterusnya, sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah yang mengolah informasi atau sistem pengolah informasi. Selama bertahun-tahun sudah ada beberapa arti yang berbeda dalam kata komputer. Dan beberapa kata yang berbeda tersebut sekarang disebut-sebut sebagai komputer. Kata komputer secara umum pernah dipergunakan untuk mendefinisikan orang yang melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa mesin pembantu. Menurut Bernhard Conques, Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang menghitung. Kemudian menjelang 1897 juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Selama Perang Dunia II, kata tersebut menunjuk kepada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya menghitung jalan artileri perang dengan mesin hitung. Charles Babbage mendesain salah satu mesin hitung pertama yang disebut mesin analytical. Selain itu, berbagai alat mesin sederhana seperti slide rule juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Charles Babbage yang lahir 26 Desember 1792 adalah seorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Sebagian dari mesin yang dikembangkannya kini sudah dapat dilihat di Museum Sains London. Tahun 1991, dengan menggunakan rencana asli dari Babbage, sebuah mesin direferensial dan dikembangkan, dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna, yang membuktikan bahwa gagasan Babbage tentang mesin ini memang dapat diimplementasikan. Charles Babbage meninggal 18 Oktober 1871 pada umur 79 tahun, meninggalkan anak Benjamin Hansel Babbage, Charles Whitmore Babbage, Georgina Whitmore Babbage, Edward Stewart Babbage, Francis Moore Babbage, Douglas Bromheld Babbage, Henry Prevost Babbage, Alexander Forbes Babbage, dan Timothy Grant Babbage. Pada masa itu, perhitungan dengan menggunakan tabel matematika sering mengalami kesalahan. Babbage ingin mengembangkan cara melakukan perhitungan secara mekanik, sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang sering dilakukan oleh manusia.
Saat itu, Babbage mendapat inspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh Wilhelm Seekers, Blaise Pascal, dan Leibniz. Gagasan awal tentang mesin Babbage ditulis dalam bentuk surat yang dituliskan kepada masyarakat astronomi kerajaan berjudul Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan mengenai penerapan mesin bagi perhitungan tabel astronomi dan matematis, tertanggal 14 Juni 1822. Sejarah komputer diawal ketika penemu Inggris Charles Babbage menyelesaikan prinsip-prinsip pemakaian umum komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar-besaran mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancangnya, yang diberi nama mesin analitis, pada pokoknya mampu melaksanakan apa saja yang bisa dilakukan kalkulator modern, meski tidak sama cepatnya karena mesin analisis bukanlah dirancang untuk bertenaga listrik. Sayangnya, berhubung teknologi abad ke-19 belumlah cukup maju, Babbage tidak sanggup merampungkan konstruksi mesin analisis itu. Selain memang tidak memerlukan waktu dan biaya besar, sesudah matinya, gagasannya yang begitu cemerlang nyaris dilupakan orang. Tahun 1937, tulisan Babbage menjadi perhatian Harvard. Aiken, sarjana tamatan Harvard. Aiken juga sedang mencoba menyelesaikan rancangan mesin komputer. Tergerak oleh gagasan Babbage, bekerja sama dengan IBM, Aiken sanggup membuat Mach 1, komputer pertama untuk segala keperluan. 2 tahun sesudah Mach 1 dioperasikan, kelompok insinyur dan penemuan lain menyelesaikan ENIAC, mesin hitung elektronik pertama. Sejak itu, kemajuan teknologi komputer berkembang pesat. Mesin hitung punya pengaruh begitu besar di dunia, malahan akan menjadi lebih penting di masa depan. Sumbangan pikiran Babbage terhadap perkembangan komputer tidaklah lebih besar ketimbang Aiken atau ketimbang John Mauchly dan G.O. Atas dasar itu, paling sedikit ada 3 pendahulu Babbage sudah membuat sumbangan setara dengan Babbage. Pascal, seseorang matematikus, filosof, dan ilmuwan Prancis, menemukan mesin penjumlahan mekanis tahun 1642. Di tahun 1671, Gottfried Wilhelm von Leibniz, seorang filosof dan matematikus, merancang mesin yang dapat menjumlah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Leibniz juga orang pertama yang menunjukkan arti penting sistem binary, yaitu sistem penjumlahan dengan 2 digit yang dalam zaman modern ini secara luas digunakan dalam mesin komputer. Cikal bakal komputer. Cikal bakal komputer itu bernama interactive circuit. Komputer yang kita pakai kini sudah tergolong canggih jika dibandingkan dengan pertama kali chip prosesor ditemukan. Interactive circuit atau biasa disingkat IC atau beberapa orang menyebutnya sebagai chip, saat ini memiliki peranan penting dalam perkembangan industri elektronika di dunia, mulai dari televisi, telepon seluler, komputer, dan berbagai macam barang elektronik lainnya menggunakan IC di dalamnya. Yang pertama yaitu fleksibel. Beberapa komponen elektronika dasar seperti dioda dan transistor dibuat dari bahan semikonduktor. Semikonduktor secara sederhana berarti bahan yang dapat bertindak sebagai konduktor atau penghantar arus listrik dan dapat pula bertindak sebagai isolator atau penghambat arus listrik, tergantung pada kondisi yang dialaminya. Komponen semikonduktor, meskipun pada umumnya tidak dari semikonduktor karena fleksibilitas, resistor dan kapasitor yang dapat dibuat dari semikonduktor, maka hal itu memungkinkan untuk diintegrasikan dengan komponen lain, yaitu transistor. Masalah muncul ketika kebutuhan manusia alat elektronik semakin bertambah dan semakin kompleks. Dengan meningkatnya kekompleksan fungsi alat elektronika, maka semakin kompleks pula rangkaian komponen elektronika di dalamnya. Dan terlebih lagi jika mempertimbangkan ukuran dari alat elektronika tersebut, maka hal itu akan sangat sulit untuk mengimplementasikannya.
Kemudian sejarah penemuan interactive circuit. Pada tahun 1958, seorang insinyur bernama Jake Sibley yang bekerja pada Texas Instruments mencoba mencegah masalah dengan memikirkan sebuah konsep menggabungkan seluruh komponen elektronika pada satu blok yang dibuat dengan bahan semikonduktor. Terciptalah chip yang pertama. Meskipun masih dengan segala kekurangan dan kelemahannya, beberapa saat setelah itu Robert Noyce yang bekerja pada Fairchild Semiconductor Corporation menemukan hal serupa meskipun mereka bekerja pada dua tempat yang berbeda. Sejak penemuan pertama sebuah IC, riset banyak dilakukan untuk menyempurnakan sebuah IC. Beberapa hal yang cukup penting dalam sebuah IC adalah ukuran dan daya listrik yang dibutuhkan sebuah IC untuk berfungsi dengan baik. Saat ini, sebuah IC yang berukuran sekitar jari kuku manusia, di dalamnya terdapat ratusan juta komponen yang terintegrasi menjadi satu. Gordon Moore, co-founder perusahaan Intel, pada tahun 1965 memperkirakan bahwa jumlah transistor yang terdapat dalam sebuah IC akan bertambah 2 kali setiap 18 bulan sekali. Kecenderungan ini meningkatkan jumlah transistor ini telah terbukti setelah sekian lama dan memperkirakan akan terus berlanjut. Sebagai contoh perkembangan IC, sebuah 64-bit drum yang pertama kali di pasaran pada tahun 1994 terdiri dari 3 juta transistor dan mikroprosesor Intel Platinum 4 terdiri lebih dari 42 juta transistor yang kira-kira terdapat 281 IC di dalamnya. Bahkan berdasarkan pada International Technology Roadmap for Semiconductor, diharapkan akan tersedia sebuah chip yang terdiri dari 3 miliar transistor pada tahun 2008. Umumnya, bahan semikonduktor yang digunakan dalam pembuatan IC adalah silikon. Beberapa bahan lain pun juga memungkinkan untuk digunakan. Proses pembuatan IC sendiri terdiri dari ratusan slip. Meskipun proses pembuatan hingga siap untuk digunakan sangatlah rumit, namun keuntungan yang didapatkan dari fleksibilitas secara IC dibandingkan dengan yang tidak menggunakan IC. Jika dititik dari sejak penemuan sebuah IC, teknologi IC boleh dibilang masih sangat muda. Belum genap setengah abad dari pertama kali diproduksi, IC telah berperan penting dalam peradaban manusia, seperti komputer misalnya, yang proses utama dikontrol oleh ratusan IC. Komputer merupakan hal penting dalam mendukung perkembangan teknologi lainnya. Sudah sepantasnya jika mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan perkembangan teknologi terjadi begitu pesatnya yang akhirnya membawa kemudahan bagi umat manusia. Perkembangan komputer era sebelum tahun 1940. Yang pertama yaitu abacus. Abacus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Sebenarnya alat ini berasal dari Mesir, tetapi oleh orang Cina dibawa ke negerinya sehingga berubah namanya menjadi Cipoa. Alat memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Pada perdagangan masa itu,
menggunakan abakus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abakus kehilangan popularitasnya. Yang kedua yaitu kalkulator roda numerik 1. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal 1623 sampai 1662 yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik, numerical wheel calculator, untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi kuningan ini yang dinamakan Pascaline menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat perhitungan bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Yang ketiga yaitu kalkulator roda numerik 2. Pada tahun 1694, seorang matematikawan dan filosof Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Yang keempat yaitu kalkulator mekanik. Charles Xavier Thomas de Cholmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Cholmar arithmeter mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi. Karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuannya, arithmeter banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia I. Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Cholmar membantu membangun era komputasi mekanikal. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda, disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatan. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tuf vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Selanjutnya, komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tuf vakum yang ada pada televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai sejak tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data. Sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis. Pada awal tahun 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor.
Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini. Printer penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja pada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa atau quartz menghilangkan masalah ini. Jacques Gilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC atau integrator sirkuit di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Selanjutnya, komputer generasi kelima sampai sekarang. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat muda. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Spark Edisi. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. HAL dapat juga memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan bahwa fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dengan pengertian daripada sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model von Neumann. Model von Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik
tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dengan sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT atau Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia.